Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Selamat menikmati hari Senin. Untuk teman-teman yang di Jakarta ada program PSBB lagi. Ngobrolin pengembang aplikasi BUMDes. Hari ini kita kehadiran tamu dari teman pengembang aplikasi BUMDes yang kebetulan, ya bukan kebetulan, yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT. Selamat pagi, Mas Fikri, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Koco, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Koco? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Yang penting tetap segar bugar. Siap Pak, jadi kerabat desa beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Fikri, tepatnya mungkin hampir setengah tahunan yang lalu kali ya, kita ngobrolin tentang banyaknya platform aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman di Kementerian Desa, salah satunya adalah aplikasi tentang BUMDes, dan kemudian kita dari TV Desa kebetulan mencoba berkomunikasi dengan beberapa pengembang-pengembangnya. Kalau kuliah Akademi Desa udah pasti kita sangat intens, dan kemudian aplikasi BUMDes yang waktu itu kemudian ketemu sama Fikri, kemudian kita juga sempat sedikit mendiskusikan tentang yang gambarnya rumah itu, Fik, ada ya Fik ya? Iya, BUMDes. Ruang apa itu? Ini ruang desa. Ruang desa. Salah satu yang kemudian menjadi concern teman-teman TV Desa atau saya mungkin secara khususnya adalah pasti Akademi Desa, karena itu sangat terkait dengan kita, dan kita sudah punya program dengan teman-teman Akademi Desa. Itu ada program kuliah online yang tiap hari Jumat, dan juga program ngopi bareng PSM yang tiap hari Rabu. Nah, ini menjadi tantangan berikutnya ketika kemudian ketemu sama Fikri, ngobrol-ngobrol BUMDes. Saya sempat kasih tantangan ke Fikri, ayo Fik, kita bikin program tentang BUMDes. Jadi bagaimana aplikasi ini kemudian menjadi lebih masif dimanfaatkan oleh teman-teman di desa dengan BUMDes, dan aplikasi ini juga terus tumbuh dan berkembang. Jadi kalau versi 1 nanti 1.1, 1.2 dan seterusnya, mungkin sampai beberapa versi yang kemudian sampai benar-benar ini menjadi satu platform yang BUMDes kalau nggak gabung di sini itu pasti rugi kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, daripada nanti saya salah ngomong, aku pengen dengar kabar update-nya aplikasi BUMDes kayak apa nih, Fikri. Teman-teman udah pada gabung, beberapa ada melalui channel YouTube kita terpantau. Kemudian yang akan atau pengen tertarik ngobrol langsung masuk ke Zoom, silahkan kirim WA ke 083 kali 01317160. Kita akan share Zoom-nya, karena kita tidak publish link Zoom-nya, kita hanya terbatas yang memang mengikuti dan tertarik untuk kemudian pengen terlibat di dalamnya. Silakan Fikri. Ya, terima kasih Pak Koco. Wah, udah dijelasin banyak nih mengenai aplikasi BUMDes. Jadi aplikasi BUMDes sendiri secara garis besar itu merupakan sebuah karya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, khususnya penerapan e-government, Pak. Jadi e-government dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, khususnya dalam rangka pendataan BUM desa atau badan usaha milik desa. Jadi itu diluncurkan waktu itu memang menanggapi permasalahan tadi yang sudah Pak Koco singgung, yaitu mengenai banyaknya data-data BUMDes yang beredar, cuman yang official atau yang secara resmi itu sebagai pendataan belum ada.
Nah, maka dari itu Kementerian Desa PDTT berinisiatif meluncurkan sebuah sistem berbasis mobile, jadi aplikasi BUMDes, yang kedepannya itu selain tahap awal ini registrasi, tapi kedepannya ini akan menjadi problem solving yang mana menyelesaikan masalah-masalah BUMDes. Yang tentunya yang kita tahu kan sekarang Badan Usaha Milik Desa itu rata-rata mereka UKM juga ya. UKM cuman dikelola dan dioperasikan oleh perangkat desa. Maksudnya organisasi terpisah tapi secara langsung berhubungan dengan desa. Nah, ini tentunya banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh BUMDes. Seperti halnya pada pelaku UKM. Jadi bagaimana pemasaran produk, bagaimana menemukan model bisnis yang berkelanjutan, dan lain sebagainya. Nah, harapannya melalui aplikasi ini menjawab permasalahan data di kementerian pada awalnya, lalu ke depannya aplikasi ini akan menjadi problem solve tadi. Seluruh masalah-masalah yang dialami oleh BUMDesa akan kita hadirkan solusinya melalui teknologi, Pak. Itu visi daripada aplikasi BUMDes ke depannya, seperti itu. Nah, untuk awal ini memang kita start dari registrasi, dan alhamdulillah kemarin sudah dari banyaknya puluhan ribu BUMDes, kita akan memilah, kita sortir, dan kita adakan verifikasi. Jadi verifikasi artinya bukan sekedar kemudian mendaftarkan, tapi kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Benar, verival. Jadi salah satu keunggulan daripada sistem registrasi berbasis digital ini adalah adanya verival yang dilakukan langsung oleh Kementerian Desa PDT, yang mana ketika data tersebut sudah dilakukan verifikasi dan validasi, dari kementerian akan menerbitkan nomor registrasi BUMDesa. Nah, artinya ini akan juga menjawab permasalahan data yang duplikasi, kemudian data yang tumpang tindih dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu akan kita rapikan melalui nomor registrasi. Karena yang kita tahu selama ini kan BUMDes desa mendirikan BUMDesa melalui Musdes, lalu ada nomor perdesnya gitu kan. Nah, ini sekarang ada nomor pendukung lagi, yaitu nomor registrasi yang kita keluarkan melalui sistem aplikasi ini, Pak. Nah, jadi memang pendataan ini akan kita perbarukan terus. Tadi Pak Kotu juga sudah bilang bakal ada versi yang update terus. Goalnya adalah data-data ini semakin rapi dan semakin real time. Jadi nggak mau lagi kita ada kejadian di data kita A, tapi ternyata faktanya di lapangan B. Ini yang akan kita perbarui terus, kita improve terus adaptasi di lapangan seperti itu. Sampai akhirnya kita bisa menemukan tadi aplikasi yang menjadi problem solve untuk semua masalah-masalah BUMDes, Pak. Seperti itu Pak Koco, jadi visi aplikasinya. Artinya ke depan aplikasi BUMDes yang dikembangkan ini, walaupun sekarang masih dalam tahap pengembangan untuk dalam tanda petik fungsi registrasi, ke depan aplikasi ini bisa menjadi tempat juga untuk teman-teman di desa yang mungkin sudah punya BUMDes tapi belum berkembang, itu bisa jadi ada klinik coach manajemennya di situ gitu ya. Ya benar. Nah, mungkin saya bisa share screen ya Pak sedikit. Ini silakan. Ya. Dan wajib itu, bukan boleh tapi wajib. Ini karena teman-teman salah satu yang menarik, kemarin kita dapat WA dari penonton pemirsa kita yang di desa, kebetulan mereka menyaksikan melalui satelit, kemudian difoto dikirim ke kita. Jadi mereka sangat berharap bahwa konten-konten TV desa memang konten-konten edukasi untuk teman-teman di desa. Jadi nonton TV desa pasti harus dapat ilmu kan gitu. Amin. Silakan Fikri. Iya Pak. Jadi tadi memang ke depan ini akan menjadi platform yang bisa menghubungkan para pelaku BUMDesa gitu kan se-Indonesia. Nah, untuk awal sebenarnya kita udah siapin Pak Koco. Jadi ada 6 fitur utama selain registrasi ya. Jadi ketika BUMDesa sudah melakukan registrasi melalui aplikasi BUMDes, itu secara otomatis BUMDesa akan mendapatkan 6 fitur awal ini yang udah kita siapin. Jadi yang pertama adalah rencana usaha. Nah, seperti yang kita tahu Pak, jadi ketika BUMDesa itu berdiri, tentunya kan BUMDesa harus punya model bisnis atau rencana bisnis yang baik ya. Tentunya kan bisnis plan dan perencanaan usaha kan harus terdokumentasi dan harus jelas di awal. Jangan sampai BUMDesa mendirikan bisnis yang tidak berkelanjutan seperti itu. Nah, ini kita menyediakan ruang di dalam sini itu semua BUMDesa yang sudah register itu bisa mengupload bisnis plan-nya atau rencana usahanya di sini. Dan ini bisa diupdate terus supaya semua manajemen BUMDesnya tidak lupa gitu kan, bahwa oh ya kita sudah punya nih rencana usaha ke depannya seperti apa.
Nah, ini fitur yang pertama, ini kita siapkan. Yang kedua, nah ini juga tidak kalah penting, yaitu anggota, Pak. Jadi selama ini mungkin dokumentasi anggota BUMDes belum jelas ya. Jadi siapa aja ketuanya, sekretarisnya, maksudnya pendataannya. Kalau memang di lapangan mungkin sudah rapi. Cuman pendataannya belum jelas. Kepengurusannya, iya. Jadi kalau misalnya, sudah ada kok ketuanya, tapi mereka tahu, tapi kita belum tahu nih di pusat. Nah, dengan adanya aplikasi ini kita juga mendata siapa saja kepengurusan daripada BUMDesnya. Misalnya ketuanya didaftarkan, sekretaris dan bendaharanya juga didaftarkan, dan ini juga bisa update. Artinya kita bisa tahu nih secara kepengurusan siapa yang bertugas untuk mengelola BUMDesanya. Lalu yang ketiga, nah ini menarik Pak. Jadi setiap BUMDesa itu bisa mengupload usaha-usaha yang dikelolanya. Jadi misalnya satu BUMDesa punya 7 atau 3 unit usaha ya. Itu bisa didaftarkan semua di sini, dan masing-masing unit usaha nanti punya akses ke aplikasi unit usaha. Jadi aplikasi BUMDes ini bertingkat Pak. Ada yang untuk BUMDes dan ada yang untuk unit usaha. Nah, untuk unit usaha kita menyediakan ini Pak, ada 3, nomor 4, 5, dan 6. Jadwal, keuangan, dan modal. Nah, ini artinya setiap aktivitas sehari-harinya unit usaha itu bisa termonitor di aplikasi. Nomor 4 ini penjadwalan. Ini aktivitas misalnya hari ini SOP-nya seperti apa. Seumpama buka toko jam sekian, lalu jam istirahatnya jam berapa, dan tutup tokonya jam berapa, restock produk jam berapa. Itu setiap aktivitas kita akan kasih reminder. Jadi BUMDesa ini bisa, unit usahanya bisa rapi, lebih tertib administrasi dan tertib SOP. Ini nomor 4, ini aplikasi yang levelnya unit usaha. Lalu yang nomor 5 dan 6 ini adalah keuangan, Pak. Nah, kalau misalkan ini yang paling penting ini, Fik. Karena otomatis akan terekod medium bisnisnya, kemudian di situ akan menjadi lebih gampang ketika lembaga keuangan atau mitra-mitra ingin melihat bahwa ini layak nggak untuk jadi mitra bisnis dan seterusnya. Kira-kira gitu ya, Benar. Jadi gini Pak, kita kan juga ngelihat sebenarnya ada banyak aplikasi-aplikasi keuangan di mana-mana sekarang ya. Cuma rata-rata mereka jualan kan. Jadi dan harganya juga lumayan mahal gitu. Artinya padahal ini secara development tidak terlalu sulit. Akhirnya kita di sini menyarankan dari kementerian, kenapa nggak kita buat sekalian ada fitur keuangan di dalamnya, jadi bundling gitu. Nah sekarang memang simple aja, cuman nyatet dulu income sama expenses-nya, jadi pemasukan dan pengeluarannya itu sudah terdokumentasi dalam aplikasi. Nah kedepannya kita akan bisa mengenerate laporan keuangan juga Pak dari sini, itu pengennya. Jadi mulai pengeluaran pemasukan nanti akan kita buat yang bakunya, versi bakunya, sehingga tadi benefitnya apa? Ketika BUMDes mau bekerja sama dengan pihak ketiga, baik permodalan atau pemasaran dan lain-lain atau bantuan bahkan, itu bisa termapping Pak Koco. Jadi bisa ketahuan apakah posisi BUMDesnya bisa bekerja sama atau bisa mendapatkan fasilitas yang cocok gitu, yang sesuai dengan kondisi keuangan. Jadi ketika ada program dari pemerintah untuk penguatan BUMDes, ini akan tepat sasaran dan tepat guna, kira-kira kayak gitu ya. Benar Pak. Ini memang kegiatan bisnisnya seperti ini cocok, dibantu seperti apa dan seterusnya. Benar. Luar biasa. Bocoran Pak Koco, jadi berdasarkan data-data yang diinput oleh BUMDes, nantinya ke depannya kementerian akan membuat klasifikasi berdasarkan performance daripada BUMDes. Jadi data yang diinput semua akan diklasifikasikan. Seperti tadi Pak Koco singgung, bahwa nanti akan di mapping sesuai dengan fasilitas yang cocok dengan BUMDes tersebut. Jadi misalnya kategorinya pemula, tentunya fasilitas dan bantuan yang diberikan yang sesuai dengan kondisi BUMDesnya. Terutama yang maju misalkan, yang maju nanti akan sesuai dengan kondisinya, sehingga tepat sasaran seperti tadi Pak Koco bilang. Nah itulah yang kita pengen, sehingga itu kan tadi balik ke tujuan awal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMDes, seperti itu, pembantu fasilitas BUMDes. Itu Pak. Jadi ini 6 fitur ini sudah kita siapkan. Ketika sekarang BUMDes sudah register, itu langsung download, langsung login aja menggunakan PIN. Nanti sudah bisa mendapatkan semua fasilitas ini Pak, secara gratis Pak Koco. Yang aku bayangkan berarti sekarang ini adalah aplikasi untuk BUMDesnya ya. Artinya untuk perusahaannya ya. Iya benar. Atau untuk tokonya gitu ya.
Benar. Untuk BUMDes. Ada agenda untuk mengembangkan aplikasi untuk user customernya ke depan mungkin? Ya. Ada Pak, jadi ada. Jadi beberapa kita sudah ada gambaran, ada scratch-nya. Jadi nantinya aplikasi yang dikembangkan untuk publik itu akan terhubung dengan aplikasi BUMDes ini. Yang dulu kita pernah bahas juga Pak, karena sebenarnya data BUMDes ini bisa kita hubungkan dengan publik, sehingga nanti publik juga bisa melihat, dan mungkin ada juga yang bisa bekerja sama nantinya dengan BUMDes, sehingga apa yang kira-kira bisa memberikan manfaat dan nilai untuk BUMDes akan kita coba develop gitu Pak. Tapi ini masih tahapnya kita baru analisis, karena kan setiap kita mau develop pasti kita melakukan sistem analisis, terus kita akan mapping kira-kira nanti penggunanya siapa dan apa saja fitur yang akan kita kembangkan di aplikasinya. Mudah-mudahan bisa segera launching nih Pak. Oke, ini aplikasi ini hanya berbasis pada Android atau kemudian juga ada websitenya? Kalau sekarang ini kita mobile, karena ternyata request di lapangan itu banyak yang memang mobile. Ketimbang awalnya kita sempat develop yang versi web gitu kan, tapi pas kita cek di lapangan itu ternyata kalau web kendalanya karena mereka sering mobile, requestnya untuk dipakai terus-menerus lebih enak kalau mobile. Dan rata-rata kalau kita survei banyaknya terutama menggunakan Android Pak. Tapi memang udah ada nih beberapa BUMDes yang request itu ada nggak versi Apple-nya, iOS-nya. Nah, kita lagi mau develop juga Pak yang versi Apple-nya. Lalu setelah itu kita artinya BUMDes yang udah keren ini, atau pemerintah desanya udah keren ini pakainya udah iOS ya. Iya makanya. Tapi sebenarnya itu jadi gini Pak. Jadi artinya kita mengetahui bahwa ternyata perkembangan BUMDesnya juga bagus itu, sampai device-nya pun upgrade gitu kan. Artinya kan berarti BUMDes sendiri maju gitu. Ada sampai bisa improve gadgetnya istilahnya. Oke, luar biasa. Fit, ada yang kemudian menarik mungkin lebih pada ruang-ruang untuk kemudian ada kerjasama nih para pihak. Karena kan aku melihatnya ketika kemudian ini hanya sekedar jadi fungsi registrasi kan pasti enggak, karena memang roadmap-nya udah ketahuan kan gitu. Yeah. Kemudian ketika akan mengembangkan ini, di sini akan ada manajemen coach untuk teman-teman BUMDes dan seterusnya. Bisa jadi ada kampus-kampus atau lembaga-lembaga training manajemen yang kemudian tertarik berbagi keilmuan atau kemudian siap untuk kemudian menjadi mitra untuk mengembangkan coaching ke BUMDes, atau bisa jadi karena kalau kita bicara urutannya ini kan di bawah itu di tingkat desa ada namanya badan usaha milik desa. Nah, kalau di tingkat di atasnya ada daerah, provinsi, kabupaten, ada badan usaha milik daerah. Di atasnya lagi ada badan usaha milik negara. Kemudian ada juga komitmen bahwa BUMN berbakti untuk negeri atau apa kan gitu. Artinya kan bisa saja nih teman-teman BUMN boleh juga ini kemudian menjadi bapak angkat atau kakek angkat ya kan dari BUMDes ini. Peluang itu kayak apa, Wi, menurut kamu? Ya, sebenarnya kita sudah rancang ini Pak, saya screen lagi. Jadi ada namanya sistem kita buat 3PP integration. Jadi 3PP integration ini memungkinkan aplikasi BUMDes ini akan menjadi tadi persis yang Pak Koco bilang, menjadi semacam integrasi, jadi penghubung daripada BUMDes kepada pihak ketiga. Nah, ini tinggal kita banyakin aja yang sebelah kanan, nantinya misalnya BUMD daerah ya, terus BUMN bahkan pusat dan lain-lain, sesuai dengan kategori hubungan apa yang dilakukan oleh BUMDes. Contohnya misalkan pemodal nanti bisa saja akan kita hubungkan kepada BUMDes melalui aplikasi BUMDes. Lalu supplier, seumpamanya ada produk yang bisa disuplai, atau kebalikan misalnya ternyata produk yang dihasilkan oleh BUMDes bisa di off taker, dibeli oleh pembeli untuk dijual lagi. Itu dan terakhir konsumen juga misalnya dia mau membeli barang-barang BUMDes itu akan bisa melalui aplikasi BUMDes Pak ke depannya. Jadi udah kita siapkan 3PP integration untuk saling terhubung. Tidak hanya BUMDes ke BUMDes, tapi BUMDes ke
seluruh pihak yang ada di ekosistem BUMDes gitu Pak. Termasuk pemerintah daerah nantinya, BUMD, BUMN dan lain-lain gitu. Udah kita siapkan Pak sistemnya, tinggal nanti kita implementasinya menunggu arahan dari kementerian juga Pak Koco. Ngeri luar biasa. Jadi ini aplikasi BUMDes ini kemudian aku bayangkan jadi hubnya urusan BUMDes ya. Jadi semua yang terkait dengan BUMDes cukup dengan menggunakan aplikasi yang Fikri dan teman-teman Kemendes siapkan ini akan saling terkoneksi, kira-kira kayak gitu ya. Benar Pak, iya. Jadi memang prinsipnya kan gotong royong Pak. Kayaknya kalau misalkan gotong royong dan model kolaborasi itu tentunya akan bisa lebih berkelanjutan ketimbang kalau misalnya BUMDesnya sendiri gitu kan tanpa ada kerjasama dari pihak manapun itu akan lebih sulit. Apalagi kemarin saya juga dapat info juga dari kementerian dari Pak Presiden juga menyarankan bahwa BUMDes di skilling up gitu kan, di skilling up kemudian disinergikan dengan bisnis skala nasional seperti itu. Nah, harusnya kan ada platformnya. Nah, kita pengen nih dari aplikasi BUMDes ini yang menjadi platform untuk menghubungkan BUMDes dengan bisnis skala nasional itu, Pak. Oke, TV Desa siap untuk menjadi bagian dari percepatan proses. Tentunya, Pak. Ini janji saya ke Fikri dan ke teman-teman. Kita akan menjadi bagian dari percepatan proses. Kami tidak mungkin kita tidak expert di bidang yang Fikri tadi sampaikan, tetapi kalau mengkoneksikan, insya Allah media akan menjadi sarana untuk saling berkomunikasi. Salah satunya mungkin kalau kita bicara logistik nih, umpamanya, BUMN kan ada logistik juga, BRG kan gitu. Kemudian ada BUMN yang terkait dengan BUMDes kan ada tuh mitra BUMDes Nusantara dan seterusnya. Itu kan mestinya menjadi bagian yang bisa segera terkoneksi dengan teman-teman BUMDes dan yang paling dekat tidak jauh kemana-mana sebenarnya ya Akademi Desa. Artinya Akademi Desa mungkin perlu menyiapkan tim yang kemudian bicara tentang edukasi manajerial dari BUMDes. Kayaknya menarik juga itu, Fik. Harus Pak, harus. Itu memang kan tadi kan di sebelah kanan kan itu pihak, ya itu kita tambahkan juga Pak media. Nantinya TV Desa juga harus berkolaborasi nih lewat. Oke, siap. Kita untuk menjawab tantangan teman-teman yang mungkin tadi kan dikembangkan menggunakan berbasis digital Android, maka sebenarnya jangan khawatir juga teman-teman yang desanya akses internetnya nggak ada dan seterusnya. Kami di grup TV Desa kami ada produk bersinergi dengan Pasifik Satelit Nusantara. Kita punya produk namanya Desa WiFi, sehingga di kantor BUMDes cukup pasang Desa WiFi, maka selama masih bisa melihat tembus ke langit, maka akses internet pasti bisa didapat. Otomatis bergabung menggunakan aplikasi BUMDes untuk kemudian lebih transparan, lebih digital, lebih maju dalam pengelolaan bisnis pasti akan bisa terlaksana. Dan ini yang paling dekat setidaknya terkoneksi dengan platform aplikasi dari Akademi Desa untuk masalah coaching, kemudian juga dengan program Desa WiFi yang menjadi salah satu produk dari bisnis jaringan TV Desa. Kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama Fikri. Di Zoom meeting kita ada teman-teman luar biasa juga. Ini ada Mas Heri yang punya gerakan Desa Emas. Kita akan ngobrol sama Mas Heri hari Rabu. Tapi kalau Mas Heri ada yang ingin disampaikan obrolan sama Fikri, sangat terbuka. Silakan Mas Heri nanti bisa memberikan responnya. Dan teman-teman yang ada di Zoom meeting silakan raise hand untuk saya bisa open mic-nya. Kemudian teman-teman yang ada di channel YouTube kita, ini ada Mas Aji, Aji Way Channel, mantap, digitalisasi sampai tingkat desa. Oke, terima kasih. Kemudian ada Mas Nur Salim, salam berdesa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Oke, Desa Membangun Indonesia. Terima kasih, silakan bisa memberikan komentar di
chatting channel YouTube kita, dan yang ingin bergabung di Zoom meeting bisa berkirim ke WA ke nomor WA official kami 083 kali 01317160. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Fikri, tamu kita hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi kepoin desa. Kita kepo-kepo tentang desa, kita tanya-tanya tentang desa, dan hari ini tamu kita Fikri, pengembang aplikasi BUMDes yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa. Saya ingin menyapa Mas Heri. Mas Heri, apa kabar? Halo Mas Heri, kok audionya belum keluar? Ya, Mas Heri. Oke. Sambil menunggu audionya Mas Heri belum keluar, kita sapa lagi Fikri. Fikri? Ya, Pak. Masih ada. Ini ada Mas Heri yang punya gerakan Desa Emas. Tapi cerita Desa Emasnya nanti hari Rabu. Jadi Fikri perlu gabung juga nanti hari Rabu. Siap. Ini saya pengen undang juga Mas Heri bersuara, tapi kok suaranya belum keluar ini. Saya nggak tahu ada di teknisnya di mana. Tapi sambil kita nanti Mas Heri bisa langsung say hello kalau sudah bisa masuk, Mas. Mungkin di setting audionya, kadang di sebelah mic ada beberapa opsi, mungkin bisa diganti opsi audionya. Fikri, ketika kemudian roadmap-nya sudah jelas nih, tahapan-tahapannya akan kemana dan seterusnya sudah jelas ini, sorry mungkin agak sensitif. Apakah memang bisa ada satu proses percepatan ketika kemudian kalau kita tahu kadang-kadang kalau Kementerian Desa mungkin beda lah ya. Kadang-kadang proses pengambilan keputusan kalau di pemerintahan mungkin agak lama dan seterusnya. Ini adakah kendala itu, Fikri? Karena aku khawatir juga nih, tidak langsung tos, akhirnya terlambat kan yang kita harapkan untuk kemudian proses digitalisasi itu kan butuh proses kecepatan dan ketepatan secara momentum maupun secara teknologi. Kira-kira gimana, Fik? Ya. Pak Koco, jadi ini pandangan yang istilahnya memang sering ditemukan di masyarakat, Pak. Cuman memang sepengalaman saya dan teman-teman gitu sebagai developer aplikasi Android, aplikasi BUMDes, ini agak berbeda, Pak. Jadi sejak tahun lalu kita launching itu aplikasi BUMDes, ini justru movementnya cepat sekali. Jadi kita pernah waktu itu satu kuartal kita targetkan 20.000 BUMDes gitu kan, yang paling tidak mendaftar di awal itu dari mulai pusat ke daerah itu koordinasi sangat cepat. Ini saya coba share screen, Pak. Jadi contoh surat edaran ini ada surat edaran ya.
Ini Tadi Mas saya Heri mau- kayaknya juga udah bisa masuk habis ini. Nah. Mas Heri aku pengen dengar pendapatnya. Ya. Oke, silakan Jadi, Fik, lanjut. Jadi apa namanya? Ini contohnya Pak. Jadi bagaimana peran kementerian ini untuk mengebus atau mempercepat registrasi BUMDes. Ini ada surat Pak untuk yang ditujukan ke kepala desa di Indonesia yang mana menghimbau kepada kepala desa untuk meregistrasikan BUMDesnya Pak. Nah ini saya kasih gambaran dari proses awal kita mendevelop sampai surat ini muncul ini sangat cepat Pak. Jadi mungkin tadi kalau memang dirasa kekhawatiran kita adalah bagaimana supaya apabila nanti ada kendala di waktu ya karena misalkan proses birokrasi yang lama dan alhamdulillah sejauh ini kita tidak terkendala itu Pak Koco. Jadi mungkin yaitu juga salah satu peningkatan kinerja juga Pak gitu kan. Jadi kita perlu apresiasi juga Kementerian Desa dan pemerintah pusat. Memang ini digitalisasi ini menjadi prioritas juga artinya. Mudah-mudahan sih tidak hanya registrasi ini, kedepannya semua inovasi dan semua fitur-fitur yang akan kita kembangkan juga bisa cepat Pak. Bahkan salah satu di Kementerian Desa bilang cepat jadi. Mungkin Pak Koco juga tahu tuh sampai ditulis tuh. Cepat jadi gitu kan. Nah itu kita pengen semangatnya kita tularkan juga ke semua stakeholder gitu Pak. Oke. Mas Heri sudah bisa ada audionya, saya terima kasih sekali ini sudah bisa gabung. Mas Heri, any comment, ada komentar tentang ide luar biasa ini? Menurut saya sih ini satu terobosan dari kementerian yang luar biasa ketika mendorong digitalisasi tetapi kemudian terintegrasi. Mas Heri dengan pengalaman-pengalaman dan lain-lainnya mungkin boleh memberikan komentar atau masukan ke Fikri supaya makin keren. Matur nuwun Mas Sukoco. Mas Suryo Sukoco. udah keluar suara ya, Pak? Sudah. Yeah. Oke. Siap, Mas Fikri, salam kenal, selamat pagi. Ya, selamat pagi baik, Pak Heri. Luar biasa nih Mas Suryo terkait dengan aplikasi BUMDes ini. Ini sebenarnya hal yang kita tunggu-tunggu kan. Bagaimana kemudian era digitalisasi ini bisa menghubungkan hampir 80.000 desa ya. Tadi kalau Mas Fikri baru bilang 20.000. Kita aja baru melayani mungkin hampir 1.000. Jadi masih jauh sekali gitu. Dan tentunya ini jadi tantangan tersendiri untuk mengkoneksikan puluhan ribu desa yang ada di Indonesia ini. Apalagi saat ini di tengah pandemi. Tapi menarik, di tengah pandemi ini kami yang merasakan gitu ya, coba berkeliling gitu ya, memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan edukasi, pencerahan dan pendampingan kepada desa-desa dengan kondisi pandemi ini. Kami terus terang akhirnya harus mengurangi bahkan cenderung berhenti kan untuk berkunjung ke desa-desa. Oleh karenanya tentu kita harus berpikir tentang alternatif bagaimana kemudian pendekatan pendampingan ke desa-desa ini perlu dilakukan gitu alternatifnya. Makanya kami juga kemarin terakhir meluncing 7 platform digital nih Mas Suryo di Desa Emas. Nah, ini platform BUMDes ini juga menjadi menarik untuk memperkuat ekosistem digital kita di desa. Tetapi memang ada tantangan-tantangannya nih ya terkait dengan aspek digitalisasi. Pertama tentunya akses digital kita ya saat ini sekarang mungkin dengan kondisi saat ini tidak semua desa-desa kita punya akses baik untuk internet ya. Nah ini menjadi satu kendala. Kami juga concern terhadap hal itu. Oleh karenanya kami juga mencoba juga membangun infrastruktur pendukung agar masyarakat punya akses terhadap internet. Jangan sampai nanti aplikasi kerennya Mas Fikri ini ya kan nggak bisa tereksekusi Pak, tidak bisa terakses atau teroptimalisasi karena memang akses datanya mereka harus lari ke satu tempat tertentu untuk ngejar sinyal gitu. Dan itu terjadi gitu sama patriot desa ya, kami nyebutnya patriot desa di Probolinggo. Jadi kami di sini mungkin ngejar oke Pak nanti meeting ya gitu, meeting online saja. Nyata kan lama nih. Nyata dari rumah beliau sampai ke titik yang ada sinyalnya itu jalannya jauh juga gitu.
Itu desa wifi solusinya, Mas. Nah, itu dia makanya tadi saya lihat tuh kan desa wifi. Nah, ini memang blank spot di desa-desa ini harus dipenuhi, Mas, gitu. Ini menjadi satu tantangan tersendiri ya. Jadi jangan sampai infrastruktur ini jadi kendala karena itu basically harus ada gitu. Kalau nggak ada, apapun pendekatan digital kita itu menjadi kurang optimal gitu. Itu tantangannya. Jadi blank spot ini. Bahkan kami hari ini harus ya bekerja sama lah dengan salah satu perusahaan BUMN dan kita harus berinvestasi. Kalau pemerintah nggak berinvestasi, kami gerakan mau nggak mau ikut berinvestasi gitu. Nah, tentunya juga menuntut keterlibatan para pihak. Yang kedua adalah aspek SDM, Mas. Ya, artinya orang-orang yang melek digital ini kan terbatas ya, apalagi di desa-desa gitu. Ya, kan kalau dulu jargon wong deso gitu kan, kayaknya nggak kenal sama namanya teknologi gitu kan. Kalau dikasih teknologi ini barang opo gitu kan. Ini juga satu hal yang perlu kita konsentrasikan bagaimana membangun literasi, transfer knowledge kita, transfer skill kita di desa-desa. Walaupun hari ini banyak sebenarnya ya kan anak-anak milenial desa yang ya harusnya sudah melek gitu, tapi perlu dilibatkan dalam upaya pembangunan sistem ini. Jadi jangan sampai orang tuanya memang gap teknologi terlalu jauh, ya kan, dipaksa untuk berdigitalisasi gitu. Ini kendala yang kedua, Mas, gitu. Ya. Terkait dengan aspek digital. Yang pasti memang tantangan kita terkait dengan ini harus dicarikan solusinya. Dan digitalisasi ini satu opsi memang yang nggak bisa harus kita lakukan untuk mengkoneksikan puluhan ribu desa ini dengan berbagai sumber dayanya ya gitu. Saya pikir itu poin yang penting juga nih untuk aspek aplikasi BUMDes ini. Yang ketiga mungkin aspek entrepreneurship ya. Bagaimana kemudian desa dengan segala resource yang ada, yang dimiliki ini bisa terkelola dengan baik dengan mindset entrepreneurship gitu. Karena kalau enggak nanti jadinya nyadong aja, Mas, gitu kan. Mintanya dana desa lagi gitu kan, dana desa dikasih kemudian habis gitu kan, karena memang kebutuhannya kan banyak hal ya, infrastruktur. Nah ini juga mindset yang harus dibangun nih dalam mengelola BUMDes. Banyak kendala juga para pengelola BUMDes ini bingung ini ketika mengelola dana desa ini. Nggak cukup, yang ada yang bilang nggak cukup gitu kan, yang bisa mengelola kemudian juga nyata cukup berhasil juga gitu. Ada kemarin mungkin desa miliarder ya, ada beberapa desa lagi di Sumatera yang mereka juga membangun kohesivitas dan kerjasama dalam mengelola dana-dana tersebut. Kurang lebih gitu, Mas. 3 poin lah kira-kira ya yang menjadi. Jadi kita udah tangkap ada 3 poin. Satu, infrastruktur untuk digital. Yang kedua tentang bagaimana sumber daya manusianya melek teknologi, berarti tantangan literasi edukasinya. Kemudian yang ketiga adalah pemikirannya. Jadi ketika edukasinya dapat, tapi kalau mindset atau cara berpikirnya belum dapat juga sayang juga kan gitu. Begitu dapat akses internet, infrastrukturnya kemudian mereka juga sudah paham menggunakan, tapi mindsetnya hanya pengen nonton film saja atau pengen dengerin lagu-lagu aja gitu kan. artinya kemanfaatannya tidak kurang maksimal. Terima kasih Mas Heri untuk tanggapan responnya. Di Zoom meeting kita ada Mas Alif, ada Mas Novi, tadi ada Mas Muhammad Bisri. Silakan Fikri berikan komennya. Ini setelah ini nanti Mas Marta Agung Budiarto kita berikan kesempatan untuk bicara. Silakan Fikri. Ya, terima kasih nih Pak Koco, Pak Heri. Itu menarik banget tadi 3 masukannya. Jadi memang betul Pak, itu 3 hal tersebut yang memang kita juga dapatkan inputnya dari beberapa pihak juga. Dan kita juga alami di lapangan pada saat kita deployment aplikasi BUMDes ini. 3 hal tersebut yang memang tantangan, terutama tidak hanya kita tapi juga dari Kementerian Desa sebagai yang melaunchingnya. Jadi
Yang pertama tadi kan terkait infrastruktur. Jadi memang kita juga menemukan laporan, kan tentunya kita ada ini ya Pak ya, laporan pengguna lah. Jadi dari BUMDes di lapangan itu banyak juga yang mengeluhkan kendala sinyal dan kendala koneksi internet. Nah, yang pertama tadi Pak Koco sudah singgung nih, solusinya desa WiFi nih. Gitu. Nah, itu mungkin nanti kita akan lewat 3PP integrasi tadi, kita bisa kerjasama supaya daerah-daerah yang belum ada koneksi internet bisa kita adakan koneksi internet. Karena itu juga penting Pak, karena era digital sekarang. Tapi gini, pada saat registrasi kemarin kita juga tidak ingin menunggu ada internet dulu baru bisa register. Akhirnya kemarin kita ada skema offline. Jadi kita sudah buatkan mitigasi untuk daerah-daerah yang belum ada koneksi internet itu pakai skema offline. Jadi melalui kolektif. Jadi mereka tinggal mengisi data secara tertulis. Semua isian yang ada di aplikasi BUMDes itu mereka bisa isi di Excel dan bahkan bisa ditulis juga di kertas itu. Nanti ada perwakilan di sana yang akan meregistrasikan ke sistem. Jadi memang kita tidak menunggu daerah tersebut ada koneksinya. Tentunya kita berharap sih, karena kan ini tidak hanya sebatas registrasi ya, bakal ada banyak manfaat yang ada di aplikasi BUMDes. Kita pengen mereka segera terkonek online juga. Tapi untuk daerah-daerah yang belum ada internet, mereka sudah bisa registrasi melalui sistem offline tadi. Itu pertama Pak, jadi menjawab tantangan khususnya koneksi ya, konektivitas. Nah yang kedua tadi SDM ya Pak ya, SDM, jadi literasi teknologinya gitu. Nah, ini juga kita beberapa mengadakan waktu itu di Sleman, kita training memang terutama materinya mengenai digital. Bagaimana melakukan pemanfaatan digital untuk usaha. Karena kan BUMDes itu kan agenda utamanya kan adalah berniaga ya, berusaha. Jadi kita sebisa mungkin memberikan informasi, memberikan edukasi apa sih kira-kira yang bisa dimanfaatkan dari teknologi untuk kegiatan usahanya gitu. Itu kita adakan kegiatan itu di Sleman. Nah, kedepannya kita juga ini sedang menjajaki kerjasama dengan mungkin Pak Heri, Pak Koco pernah dengar ada Kampung Marketer. Kampung Marketer ini malah mereka kemarin kita habis dari sana. Bisa di-invite Pak, itu keren tuh Pak. Ya, Purbalingga kan? Iya, Purbalingga. Ya. Mereka malah memang concern-nya adalah melakukan edukasi kepada pemuda-pemuda di desa. Nah, konteksnya adalah edukasi e-commerce. Nah, ini menarik sekali. Jadinya pemberdayaan pemuda desa dalam rangka e-commerce. Nah, kita pengen nih menjajaki kerjasama dengan Kampung Marketer ini sehingga tadi masalah SDM, literasi digital khususnya, itu bisa terselesaikan, Pak. Dan upaya-upaya lain juga kita sedang jajaki. Karena memang itu permasalahan yang utama juga mengenai literasi SDM. Nah, yang ketiga tadi kemampuan literasi usaha juga. Jadi berwirausaha Pak ya. Memang banyak sekali desa yang mereka ingin buat BUMDes gitu kan. Tapi satu hal mendirikan BUMDes secara konsepnya menarik. Tapi ketika ditanya, oke, kira-kira usaha apa yang cocok untuk didirikan di desanya, itu kadang-kadang masih suka bingung gitu kan. Oke, ini apa ya? Akhirnya mungkin simpan pinjam gitu kan, yang paling istilahnya tidak ini cepat gitu kan, simpan pinjam atau enggak misalnya ya udah ATK gitu kan. Padahal kan sebenarnya opsi usaha itu bidang usaha banyak sekali Pak. Nah ini juga yang salah satu mau kita petakan. Kita lagi mengkategorisasi nih kira-kira usaha-usaha apa yang itu bisa dijalankan oleh desa melalui BUMDesnya dan itu tidak sulit gitu. Jadi mudah tapi bisa berkelanjutan dan tentunya tadi balik lagi tidak akan sendiri tapi melibatkan beberapa pihak, kita kolaborasikan. Tentunya ketika dikolaborasikan tadi tidak mikir sendiri, ini akan lebih mudah Pak ketimbang BUMDesnya disuruh pikir sendiri. Udah pokoknya jalanin usaha deh apapun. Itu kan pusing kan Pak ya. Kita aja yang misalkan apalagi mereka biasanya menyediakan pemerintah desa. Nah, kita aja yang misalkan nggak ngapa-ngapain itu disuruh bikin usaha, kadang-kadang bingung juga usaha apa nih gitu. Nah, ini dengan adanya kolaborasi berbagai macam pihak gitu kan, terutama tadi ada bisnis skala daerah bahkan skala nasional, kita pengen BUMDes ini terbantu. Paling tidak menginisiasi memulai usaha itu lebih mudah Pak. Tapi usahanya yang berkelanjutan, tidak hanya usaha sekali terus udah besoknya tadi bergantung dana desa lagi. Nah, kita pengennya usaha ini berkelanjutan terus sehingga hasilnya ke depannya desa ini menjadi mandiri melalui BUMDes. Nah, itu kita pengen seperti itu Pak. Ada Mas Marta Agung Budiarto. Silakan, Mas, ingin menyampaikan sesuatu?
Oke, terima kasih Pak. Halo, Ya, tes. videonya nggak keluar ya? Ini Oke, backgroundnya kurang layak ditampilkan, Pak Koco. oke, monggo. Silakan. Oke, salam kenal Pak Koco, Mas Fikri, Mas Heri. Perkenalkan saya Agung dari salah satu fasilitator pendamping desa di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Lokasinya ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ada di Oke. daerah ujung Indonesia bagian timur lah. Nah, saya lihat sebenarnya aplikasi ini cukup menarik ya karena sangat membantu BUMDes untuk bagaimana bisa tumbuh dan berkembang. Mungkin yang kurang adalah bagaimana mengkampanyekan aplikasi ini ke desa-desa, karena saya yakin tidak banyak yang bisa melihat atau memantau dari informasi ini. Nah, mungkin bagaimana strateginya agar informasi aplikasi BUMDes ini bisa diterima oleh para pengurus BUMDes yang ada di Indonesia, terutama di daerah Indonesia Timur. Saya sepakat mengenai SDM. Memang SDM pengurus BUMDes ini juga mereka bukan basic pengusaha, tapi kemudian dipaksa untuk menjadi pengusaha. Nah, ini butuh peningkatan kapasitas bagi para pengurus BUMDes untuk bagaimana dia bisa mengelola usaha dengan baik. Yang ketiga mengenai desa WiFi, ini saya tertarik Pak Koco, mungkin nanti bisa diinfokan bagaimana nantinya kita bisa mengakses desa WiFi itu. Karena di tempat kami ada beberapa desa yang benar-benar blank spot, areanya ada di puncak gunung yang memang secara WiFi IndiHome, Telkom ataupun Telkomsel belum masuk ke daerah situ, dan mereka sekarang hanya mengandalkan dari satelit, itu pun bantuan dari pemerintah provinsi yang biayanya juga cukup besar ternyata untuk biaya abonemennya. Oke. Nah, mungkin nanti bisa diinformasikan bagaimana bisa mengakses WiFi tersebut. Terima kasih Pak Koco. Oke, matur nuwun, Mas Marta Agung. Jadi untuk desa WiFi informasinya bisa langsung berkunjung ke website desawifi.id. Informasi-informasinya ada di sana, termasuk bisa langsung chatting WA dengan tim yang ada di sana. Jadi idenya adalah desa WiFi bisa menjadi solusi untuk akses internet dari kantor desa dan juga dari teman-teman di bisnis-bisnis di desa, dan bisa juga itu sebagai awalan dari bisnis penjualan akses data WiFi. Jadi potensi untuk jadi unit usaha BUMDes sangat terbuka, hanya untuk keperluan kantor desa juga sangat memungkinkan, dan secara pembiayaan jauh dari bayangan ketika kemudian dibandingkan dengan harus punya akses satelit secara khusus BPS. Kira-kira kayak gitu informasi tentang desa WiFi-nya. Selanjutnya untuk tantangan mensosialisasikan atau mengkampanyekan aplikasi BUMDes ini, di kesempatan kali ini saya berkomitmen dengan Mas Fikri ini untuk siap TV Desa membantu mengkampanyekan, menginformasikan aplikasi ini. Tinggal kita tunggu aja nanti Mas Fikri menyiapkan konten tayangan mungkin 30 detik atau 60 detik maksimal untuk kemudian kita putar terus di tayangan kita, sehingga teman-teman yang di desa jadi mengetahui keberadaan dari aplikasi BUMDes. Dan forum kali ini salah satunya adalah untuk kampanye dari aplikasi BUMDes. Silakan Fikri, ada yang ingin ditambahkan komentarnya dari luar biasa tadi dari Mas Marta Agung? Ya, jadi memang salah satu yang kita setelah launching itu kita godok, itu memang bagaimana mensosialisasikan registrasi melalui aplikasi BUMDes ini ke daerah-daerah. Nah, beberapa titik memang itu terkendala, Pak. Jadi belum agak telat ya. Cuma memang ini kita update terus. Nah, ini contohnya saya share di layar. Itu kita pernah minta juga ke daerah-daerah untuk membuat semacam poster ya. Jadi kayak gini. Jadi
Jawa Timur sama di mana di di Bogor. Jadi TAPED Kabupaten Bogornya itu bikin poster. Jadi untuk di daerahnya meregistrasikan melalui aplikasi. Ini juga bahkan kalau ini Jawa Timur di tingkat provinsi nih. Mereka menyebar poster juga. Nah, artinya memang tentunya untuk proses sosialisasi kita tidak bisa juga hanya dari pusat. Makanya kita tadi balik lagi gotong royong, kolaborasi dari pusat dan daerah sama-sama mensosialisasikan program ini. Karena kan memang tadi ini akan memberikan manfaat ke depannya gitu kan. Bahkan dari awal ini udah ada manfaatnya dan ke depannya jauh lebih besar lagi manfaat yang bisa didapatkan oleh BUMDes gitu kan. Ketika semua BUMDes sudah teregistrasi, tadi balik lagi fasilitas, bantuan dan manfaat yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada BUMDes akan lebih terarah. Nah, tentunya kita memang mensosialisasikan ini supaya semua desa itu menerima informasi dan segera meregistrasikan BUMDes-nya, Pak. Nah, terkait tadi pemantauan, mungkin Pak Agung, kita juga menerima banyak nih masukan dari pendamping gitu kan. Itu bagaimana untuk memantau. Nah, jadi karena gini, bisa jadi pendamping ini belum tahu progresnya gitu kan. Ketika yang berapa nih yang sudah register di wilayahnya kami seperti itu. Nah, kita sekarang sedang membangun mendevelop akses untuk masing-masing daerah ya. Jadi kalau kemarin kan kita hanya bantu sosialisasi gitu kan. Tapi terus monitoringnya seperti gimana? Nah, akhirnya kita sekarang sepertinya kita harus buat nih dashboard untuk daerah bisa memonitor sudah berapa yang register. Nah, rencananya kita Artinya, level aku potong. Ya. Artinya dengan mereka mengeluarkan effort mempublikasikan atau mengkampanyekan aplikasi ini, kemudian teman-teman sesuai levelingnya, kabupaten umpamanya, dia akan langsung bisa juga mendapatkan data yang sudah terekod di aplikasi gitu ya, untuk kabupaten. Benar, itu Pak. Sudah berapa, kemudian yang di tingkat provinsi juga diberikan akses untuk bisa mengetahui di provinsi dia ada berapa BUMDes yang sudah teregistrasi gitu kira-kira. Ya, benar Pak. Nah, ini sekedar informasi Pak Koco. Jadi semenjak poster ini dipublish itu peningkatan jumlah registrasi itu 15 kali lipat, Pak. Jadi memang efektivitas sosialisasi melalui daerah, pemerintah daerah itu jauh lebih efektif. Nah, tapi memang perlu ada surat edaran dari pusat dulu, yang mana sehingga pemerintah daerah itu kan nanti bisa pendamping dan pemerintah daerah bisa sinergi untuk mensosialisasikan BUMDes di wilayahnya masing-masing. Nah, ini 15 kali lipat efektivitasnya. Mereka langsung daftar. Nanti kita bantu juga, Vic. Kita punya data kontak di call center di WA official kita. Itu ada 15.000 sekian, itu data dari teman-teman dari daerah-daerah seluruh Indonesia yang kebetulan sudah meregistrasikan sebagai pemirsa TV Desa. Jadi nanti kita bisa nge-share juga nih, kalau memang sudah ada kita langsung blast, otomatis mereka akan tahu, bisa memberitahu ke teman-teman yang lain. Ini komitmen kampanye buat Fikri kita dealkan pagi ini. Mantap. Oh ya Pak, per hari ini kita sudah mencatatkan ada 40.480 BUMDes Pak. Jadi artinya lebih dari separuh dari total desa yang ada di Indonesia Pak. Itu sudah meregister. Jadi udah 40.000 lebih hari ini. Hari ini ada 20 BUMDes yang register. Total 40.488. Artinya sedikit lagi kita mendapat hampir 100% nih. Kita sebenarnya pengen tahu juga nih, kami dan kementerian itu pengen tahu sebenarnya jumlah BUMDes yang tersebar di Indonesia ini ada berapa. Makanya kita, tapi sampai hari ini nambah terus nih, hari ini 20 nambah, udah 40.000 lebih. Ada semacam pengklasifikasian BUMDesnya dari sisi besarannya atau mungkin dari sisi unit bisnisnya dan seterusnya. Ya, jadi yang tadi saya sempat sampaikan Pak Koco, pada tahap ini setelah meregistrasi kita akan melakukan verival terlebih dahulu Pak. Jadi verifikasi dan validasi. Lalu ketika data registrasi sudah diverifikasi dan validasi oleh kementerian, lalu nanti kementerian akan melakukan klasifikasi. Nah, itu parameternya banyak Pak. Jadi ada banyak parameter yang sudah disiapkan dan melibatkan para akademisi, para pakar. Nah, nantinya pengklasifikasian inilah yang akan membantu supaya bantuan, fasilitas dan lain-lain akan tepat sasaran seperti itu.
itu masih dalam proses Pak Koco. Nah, semoga bisa cepat realisasi ini. Tapi mungkin ada bagian yang menjadi penting ini, Vic, yang ini mungkin pendapat pribadi aja. Ada bagian yang menjadi penting adalah yang agenda tentang program bantuan dan seterusnya itu mungkin lebih pada tidak terlalu dipublish karena ada kekhawatiran juga nih kan, urusannya kan ya kita tahulah teman-teman ini kan kadang-kadang tingkat pemahamannya atau tingkat kecerdikannya kan ada yang sangat luar biasa gitu kan. Begitu tahu, oh ini nanti agendanya untuk keperluan bantuan dan seterusnya, terus akhirnya pada semangat gitu kan. Tapi kalau kemudian secara bisnisnya ternyata juga nggak segitu-gitu banget gitu kan. Karena sama seperti ketika pemerintah pusat menyampaikan akan ada bantuan untuk daerah tertinggal, maka kabupaten-kabupaten mengatakan bahwa dia daerahnya tertinggal gitu kan. Tapi kalau kemudian akan ada punishment terhadap daerah-daerah yang tertinggal akan mungkin akan mendapatkan artinya catatan-catatan tertentu, akhirnya kemudian memperbaiki laporan untuk jadi tidak tertinggal. mungkin itu bagian yang perlu kita cermati sebagai ada keunikan beberapa teman yang kemudian kita juga harus pandai-pandai supaya memang data ini ya walaupun memang tetap ada proses validasi ya, tapi kemudian menjadi penting untuk kemudian edukasi kita memang edukasi pada penguatan atau empowering atau kemudian peningkatan kapasitas. Kira-kira gitu ya, Vic ya? Iya, itu memang tadi Pak, solusinya adalah kita memang melakukan verifikasi dan validasi. Memang ketika mengetahui kalau nanti ini adalah ujung-ujungnya bantuan, bisa jadi nanti mereka ngisinya juga akan ditinggi-tinggiin gitu. Tapi itu kita bisa pastikan Pak, itu akan divalidasi tadi dan diverifikasi, karena kita juga tidak hanya melibatkan tenaga SDM-nya, kita secara teknologi juga akan terus updating. Karena gini, kita sekarang lagi membaca pola, kira-kira kemarin dapat masukan bagus dari kementerian, bisa nggak kita membaca pola entry, jadi data yang diinput itu apabila inputnya ngasal atau misalkan polanya sama, tek, itu kita bisa mendetek secara sistem. Nah ini sedang kita kembangkan juga Pak. Artinya intelijensia baik digitalnya ya. Benar. Jadi artinya kita akan upayakan dua hal, dari sisi verifiable melalui SDM dan by system. Jadi kita pengen juga sistem bisa mendetek kira-kira ini tuh fraud nih gitu kan. Jadi kita bisa ngasih early warning gitu kepada pihak validator gitu. Oke, Vic, nggak terasa kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Asiknya dikepoin ketika ketemu tamunya asik, topiknya asik, 1 jam itu rasanya kurang gitu kan. Tapi karena memang ini karena ini memang program kita reguler tiap jam 8 sampai jam 9, maka ini kita harus akhiri di sesi hari ini, edisi ke-58. Kita sudah seri yang ke-58 hari ini. Alhamdulillah masih bisa terus bertahan tiap pagi, dan ini baru 2 minggu ini kita lebih pagi jam 8. Closing statement, silakan Fikri. Ya, saya khususnya mewakili tim pengembang aplikasi BUMDes berharap apa yang kita sudah kerjakan dan kita masih perjuangkan sekarang dan terusnya ke depannya ini bisa memberikan manfaat bagi desa khususnya BUMDes. Nah, bagi semua desa dan pelaku BUMDes yang menonton acara ini, semoga bisa, 1, meregistrasikan BUMDesnya, 2, mendukung apabila ada masukan, kritik, dan saran itu bisa segera disampaikan kepada tim pengembang aplikasi BUMDes. Dan kita juga mohon supportnya bagi seluruh pihak yang berada di ekosistem stakeholder BUMDes dan desa itu untuk sama-sama mendukung program ini. Mungkin itu Pak Koco, terima kasih juga ini TV Desa udah dikasih kesempatan. Oke, luar biasa Fikri. Kebiasaan kita salah satunya adalah kalau tamu kita ada materi yang dipresentasikan itu bisa di-share, dikirim ke kami di redaksi, dan kami akan publish melalui SlideShare My TV Desa. Jadi SlideShare My TV Desa adalah
konten-konten presentasi yang disampaikan di acara-acara TV Desa. Ini salah satu bagian dari komitmen kita untuk lebih luas literasi tentang desa. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya tiap hari jam 8 sampai jam 9 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.